pada saat home quarantine malahan gitu. Jadi kita lagi di rumah gitu, terus gitu ngobrol-ngobrol lewat virtual, udah gitu terus aku menyampaikan kalau aku pribadi soalnya mempunyai yayasan atau yang membangun sebuah yayasan tuh kayak menurut aku udah impian sejak lama gitu. Terus udah gitu nggak tahu kenapa kayak pengen share aja gitu cerita itu ke teman-teman. Ternyata tuh mereka ini juga ada keinginan yang sama di dalam hatinya gitu. Cuman kan emang kita suka kadang-kadang kalau misalkan zaman sekarang kalau pengen ngajakin temen kegiatan sosial suka takut dikatain sok baik loh gitu gitu. Tapi aku kemarin kayak rada berani jadi ngomong ternyata disambut dengan baik. Jadi dari situ kita mulai melakukan satu gerakan. Tapi itu belum menjadi sebuah yayasan. Menjadi sebuah yayasan itu kita baru malah ini adalah kegiatan pertama setelah menjadi yayasan. Oke. Jadi awalnya hanya ide untuk mau membantu nih. Ya mau membantu dengan cara yang beda karena kalau misalkan sekarang kok gue mulu yang nggak apa-apa kan. Jadi Road to Kreasi bukan cuma di live Instagram, cuman kalau boleh mungkin ya kan nggak nonton gitu kemarin. Jadi kalau boleh dikasih waktu ngejelasin dikit live Instagram itu tuh jadi kita pokoknya ngobrol-ngobrol sama tokoh seni gitu. Dan juga kita juga ada pokoknya kalau kemarin tuh dari awal udah jadi seminggu menjelang kreasi kita udah ngobrol-ngobrol gitu. Kita udah ngobrol sama Mbak Imwong, sama Prilly, sama Ayu Ting Ting, sama Ernest, sama Nikita Mirzani, besok akan Giselle sama Raffi gitu. Jadi kita pengen, kenapa sih kita lebih cari yang pengikutnya banyak? Karena pertama untuk mengajak berbuat baik itu membutuhkan satu tokoh yang bisa banyak yang ikutin gitu. Jadi itu untuk di Instagram, tapi juga di YouTube itu kita juga ada Road to Kreasi gitu. Nah itu ngobrol-ngobrol itu lebih dalam lagi menurut aku karena ngobrol-ngobrolnya sama orang-orang yang sangat-sangat inspiratif. Jadi kita tiap kali ngobrol lebih ke Onat ya yang ngomong karena aku nangis terus gitu. Jadi kayak nggak bisa ngomong gitu. Mungkin ada tambahin. Sebenarnya sih kayak kan aku soalnya nanya. Ini sebenarnya nggak ada di dalam kayak konten kita ngobrol-ngobrol. Cuman aku nanya kayak Pak apa sih kayak mantra atau apa ya di dalam hati Bapak untuk menguatkan diri atau untuk kayak memancing diri. Ayo yuk, gue berkarya yuk gitu. Karena kadang-kadang kita aja yang sehat walafiat, kadang-kadang suka males-malesan aja gitu. Apa sih Pak yang bisa menyemangati Bapak gitu? Terus dia jawabnya cuman, loh nggak perlu apa-apa tuh Dek gitu katanya. Karena kita aja, maaf ya, dari jutaan sperma saja kita sudah jadi pemenangnya. Maksud aku langsung diem kayak, ih gila ya lo lahir aja di dunia. Aduh sorry, aku gila ya lo lahir aja di dunia itu udah menjadi sesuatu menjadi sesuatu berkat gitu buat lo. Kenapa malah lo masih cari mantra atau cari kata-kata apa untuk supaya lo bisa menyemangati diri atau untuk supaya lo tidak menyia-nyiakan diri gitu. Jadi aku pas dia ngomong gitu malu sama nangis, tapi dari situ kata-kata itu kayak tiap kali bangun kayak gue tuh pemenang loh. Masa gue mau diem aja sih? Masa gue mau yang bikin gue ini nih masa gue cuman gitu aja lo di dunia gitu nggak ada gunanya. Jadi dari situ kayak oke, ini banyak banget sih yang banyak yang dipelajarin dari Road to Kreasi itu banyak banget dipelajarin. Tapi salah satu yang paling ngena di aku nih Bapak ini, aku turut andil karena memang kita yang membangun turut andil itu. Jadi ya kita memang ada di dalamnya dan insya Allah karena menurut aku kalau untuk dan sekarang akhirnya sudah menjadi sebuah yayasan yang resmi di badan hukum. Jadinya karena pada saat pertama kali mikir untuk buat yayasan itu mikirnya juga nggak cuma sehari 2 hari, karena itu kayaknya membuat yayasan itu kan adalah satu komitmen yang kita akan mendedikasikan sebagian hidup kita untuk lebih memikirkan orang lain gitu. Jadinya insya Allah sih insya Allah bisa terus menerus sih gitu. Support suami alhamdulillah bangetan, supportnya itu sangat besar menurut aku gitu. Karena ini tuh mempersiapkan ini aku tahu kayak memakan waktu dan aku sangat excited untuk ini gitu. Dan dia sangat mengerti dan juga kayak mengizinkan dan justru malah mendukung. Dan pada saat akhirnya tadi pas mau berangkat sih terus dia bilang I am proud of you gitu. Jadi kayak pas mau jalan keluar rumah kayak seneng gitu. Jadi dia sangat mendukung gitu. Dari pandemi corona ini kan kita semua kena dampaknya ya. Betul. Gitu. Cuman dari kita, aku sama teman-teman tuh belajar untuk mengambil segala sesuatu tidak hanya dari negatifnya aja, which is dari positifnya aja. Sampai akhirnya kita merasa kalau misalkan dari pandemi ini tuh kita bisa meningkatkan rasa kemanusiaan kita gitu dengan adanya ide untuk membuat
satu yayasan ini gitu. Fokus utama kita generasi muda, kita mau merubah cara pikir anak-anak muda ini. Kalau yang itu tadi udah dibilang kalau donasi itu seru, kegiatan sosial itu seru, jadi that's why kita mau membangun pola pikir itu dulu gitu. Kita pengen mereka juga merasakan seperti perform kayak dulu lagi, kayak sebelum pandemik gitu maksudnya. Jadi kita pakai konsep yang konsep yang diolah oleh lu ngapain lo nengok sih oleh Fra. Jadi BM sebenarnya semua BM deh, semuanya PM sebenarnya. Jadi sama Fra yang karena kebanyakan mostly juga kita pekerja seni ya. Ya, karena bukan mostly sih, memang sebenarnya semuanya kita dari pekerja seni backgroundnya gitu. Jadi yang membedakan kreasi dari yang lain mungkin sebetulnya untuk konsep besarnya kreasi itu virtual musik, donasi yang berbentuk virtual musik pada umumnya gitu. Tapi yang membedakan itu adalah kreasi sendiri itu virtual musik yang kita bikinnya tuh nggak yang cuman seperti konser di rumah kita dengan baju biasa, kita ada di ruang tamu atau apa gitu, tapi kita lebih menggarap itu secara serius gitu, baik dari segi konsep, kostum, dan lain-lainnya gitulah. Sebenarnya kenapa kita sempat ada satu item yang kita pakai TikTok juga, karena kan TikTok lagi in banget nih sekarang gitu loh. Terus juga anak muda kayaknya banyak yang main itu, sampai semua lapisan deh kayaknya main itu gitu. Jadi itu menurut kita itu salah satu sarana yang tepat banget untuk kita mempromosikan si kreasi ini gitu. Dan lagi apa yang nanti ditarikan itu juga nanti akan merupakan menjadi bagian salah satu dari item yang ada di acara kita. Memang dari kita tuh sebetulnya bukan BM kali ya, jadilah BM ya. Mungkin kita kreatif kali. Memiliki banyak ide Ya, gitu ya. memiliki banyak ide. Karena Cuman tujuannya kan mulia, jadi idenya pun banyak ya. Lebih ke banyak halu-halu sih. Kayak Ya, mimpi yang gede aja dulu Ya gitu. benar, kita tuh orang-orang halu. Nah, kita pengen Nggak takut bermimpi. takut bermimpi, kita pengen merealisasikan apa mimpi kita gitu. Dengan tujuan dari mimpi yang kita realisasikan itu bisa membawa dampak positif dan bisa bisa mengimpact orang, membawakan sesuatu yang nggak cuman kasih hiburan doang, tapi ya makanya that's why kita bikin si donasi ini gitu. Kita tuh akan lebih memfokuskan pada pekerja seni, yaitu wayang, dalang-dalang gitu, terus ada juga gamelan sama reog. Karena kita tahu ya, maksudnya untuk mereka mendapatkan uang untuk bekerja, mereka butuh panggung, mereka butuh audiens, mereka butuh orang-orang yang bisa menyumbang. Sedangkan di keadaan seperti ini, pandemik seperti ini, PSBB seperti ini, gimana mau perform gitu, gimana mereka yang biasanya perform, biasanya kreatif, namanya juga kadang-kadang penari, segala macam, koreografer, mereka pasti maunya, nih gue mau bikin gerakan ini, gue mau bikin gerakan itu, tapi semuanya tuh kayak ibaratnya lagi pandemi ini tuh gitu loh. Untuk zaman era modern sekarang kan anak-anak muda ini kayak lebih mencintai segala sesuatu yang modern gitu ya kan. Sampai akhirnya rasa cinta tanah air kita tuh sebetulnya tanpa kita sadari udah mulai luntur nih gitu dengan adanya Zaman sekarang. Ya diharapkan dengan adanya ini tuh rasa cinta kita sama kebudayaan negeri sendiri itu akan lebih tergali lagi, tumbuh lagi gitu. Untuk kreasi ini mudah-mudahan semakin banyak teman-teman yang tergerak untuk ikutan berdonasi, juga semakin banyak yang terinspirasi untuk melakukan kegiatan kebaikan.